Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syara'a lana al-ayat wa afadha alaina bisurur wa nawwara qulubal mu'minina bittaqwa wal hubur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa andakhil fatihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'alum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah al hasu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil 'alil 'azim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, para asatidz, para orang tua, para hujjaj, para alimul ulama, para tokoh, para sepuh semua, bapak ibu para jamaah yang senantiasa mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya buat kita, Allah turunkan keberkahannya buat kita. Mudah-mudahan terus kita dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan ini buat keluarga kita juga. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semua anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah turunkan hujan. Ini anaknya subuh-subuh hujan begini gimana, Pak? Enakan tidur ya, ngopi ya. Ya, apalagi singkong rebus sudah matang. Ya, sama ubi rebus, mantap. Ya, subhanallah. Ya, tapi alhamdulillah kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang melebihi segalanya ketika kita bisa bangun dari tidur kita tinggalin ya kasur kita, selimut kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat para jamaah semua? Sehat, Pak? Ibu sehat, Bu? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan terus ya senantiasa Allah berikan kesehatan buat kita ya di akhir-akhir Syawal tadi, bahwasanya mudah-mudahan kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua dikumpulkan seperti ini bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masih suasana lebaran. Mudah-mudahan ya kita semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang telah lalu. Dan mudah-mudahan nanti Allah panjangkan umur kita semua bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu 'am wa antum bi khair minal 'aid wal faidin. Ya taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ya segala apa yang kita kerjakan bisa menjadi bekal di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pribadi
memohon maaf para jamaah semua jika ada salah dalam kata, perbuatan atau semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Mudah-mudahan semua kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita insyaallah kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita dari tafsir Jalalain dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian juga Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihima fi darain amin. Alhamdulillah, sebelum Ramadan, kemarin Ramadan kita bahas tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan Ramadan atau puasa. Kemudian ba'da Ramadan, setelah Ramadan kita teruskan kajian kita teruskan di juz 30 ya. Sebelum Ramadan kita sudah sampai di surah Al-Insyirah ya, surah Alam Nashrah. Dan pagi hari ini kita insyaallah kita akan kaji yaitu surah Ad-Duha ya, surah Ad-Duha. Ya, firman Allah Jalla wa Ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Surah Ad-Duha termasuk dari surah Makkiyah. Kemudian ayatnya ada 11 ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Allah Jalla wa Ala, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai surah Ad-Duha ya dengan bersumpah ya, dengan wawul qasam ya, dengan adatul qasam ya, dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya ya, wadduha ay awwalun nahar au kulluhu ya, qala al-muallif ta'ala awwalun nahar au kulluhu. Ad-duha artinya adalah yaitu pagi hari menjelang siang ya. Kalau sudah mulai ya masuk waktu siang itu disebut dengan ad-duha ya. Kalau fajar subuh itu kan lebih pagi lagi, tapi kalau duha makanya ada yang namanya salat duha ya. Jadi ad-duha di sini adalah awwalun nahar wa kulluh, yaitu ketika sudah mau masuk siang ya, dan seterusnya ya sampai kita benar-benar siang, itu dinamakan dengan waktu duha. Makanya para ulama kita ya ala qaulil arjah ya, jumhur mufassirin, para ulama tafsir menjelaskan duha itu adalah irtifa'u ala qadri hin. Waktu duha itu adalah ketika pundak kita sudah mulai merasakan panasnya matahari. Itu sudah berasa sampai nanti menjelang sholat zuhur ya. Di ad-duha makanya Idul Adha ya, hari kurban disebut dengan Idul Adha ya, karena memang duha itu dilaksanakan tadi ya. Waktu duha dilaksanakan yang namanya penyembelihan awan kurban. Kalau di Indonesia kita dikenal dengan istilah kurban ya, tapi kalau di Arab ya, di Mesir dan sebagainya itu disebutnya dengan udhiyah ya, udhiyah atau dihiyah ya. Udhiyah itu adalah hewan kurban yang disembelih ya ketika waktunya
ya waktu sholat duha kita menyembelih ya hewan kurban tersebut. Makanya sholat duha itu sholat Idul Adha itu sunnahnya memang didahulukan, lebih cepat. Ya, jadi kalau sholat Idul Fitri boleh lebih lambat, tapi kalau sholat Idul Adha disunnahkan untuk lebih cepat. Kenapa? Karena setelah sholat Idul Adha ada ibadah yang paling mulia, yaitu penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di waktu duha tersebut. Ya, makanya disebutnya dengan udhiyah, yaitu hewan kurban yang disembelih ya di hari raya Idul Adha, ya di waktu duha itu, dan seterusnya. Ya, kemudian juga bisa disebut dengan Idul Nahar atau Yaumun Nahar. Ya, Yaumun Nahar yaitu hari penyembelihan hewan kurban. Ya, sama yang dilakukan ketika sudah masuk waktu duha. Dan di sini Allah Jalla wa Ala ya bersumpah dengan waktu duha. Artinya bahwasanya waktu yang mulia. Ya, waktu yang penuh dengan keberkahan. Ya, kita pernah bahas bagaimana Allah bersumpah dengan waktu-waktunya. Ya, wal fajr, kemudian wal lail. Ya, di pagi hari ini penuh dengan keberkahan. Ya, Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Ini berkah banget nih. Waktu pagi hari Rasul minta berdoa kepada Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan buat umatku di waktu pagi hari. Tambah hujan. Ya, hujan adalah keberkahan yang Allah turunkan buat kita. Jadi berkah insya Allah. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini. Ya, semua mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wadduha. Ya, yang kedua Allah bersumpah dengan makhluknya, yaitu dengan waktu wal laili idza saja. Ghata bi zalamihi aw sakan. Ya, bahwasanya yang kedua Allah bersumpah dengan waktu malam. Waktu malam, ketika sudah masuk malam, maka semua ditutupi dengan kegelapan dan ketenangan. Ya, ini subhanallah. Jadi dua waktu ini Allah bersumpah, wadduha wal laili idza saja. Ya, dan dua waktu ini wal lail banyak. Ya, di ayat-ayat yang lain, di surah-surah yang lain Allah ulang-ulang. Ya, intinya dari al-qasam, dari bersumpahnya Allah dengan makhluknya ini adalah yang pertama yang pernah saya jelaskan, bahwasanya kita melihat siapa yang bersumpah di sini. Ya, yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menguasai segalanya. Artinya ketika Allah bersumpah ini bukan sesuatu yang main-main, tapi sesuatu yang penting. Makanya kita nggak boleh sembarangan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak boleh bersumpah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bersumpah atas nama Allah kemudian dia mengkhianati, ya, mengingkari sumpahnya, yaitu hanyalah golongan iblis. Ya, golongan iblis. Karena iblis yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ia ingkari. Ya, dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membujuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan istri Nabi Adam. Istrinya siapa, Bu? Siapa Pak namanya, Pak? Ya, Siti Hawa. Ya, Allah jelaskan, Allah terangkan wa qasamahuma wa ana minan nasihin. Ya, wa qasamahuma wa nahnu minan nasihin. Bahwasanya keduanya itu bersumpah. Jadi untuk membohongi Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dia bersumpah atas nama Allah bahwasanya iblis ini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menasehati. Ya, padahal dia sedang membohongi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya,
Jadi yang ingkar, yang menyelisihi sumpahnya, kemudian sumpahnya atas nama Allah, maka dia termasuk ya pengikut iblis laknatullah alaih. Yang itu yang pertama. Kita lihat siapa yang bersumpah. Kemudian yang kedua, pasti setelah ada sumpah Allah, setelahnya ada sesuatu informasi, sesuatu hal yang penting yang Allah ingin kita perhatikan. Ya, jadi sesuatu ini adalah sangat penting, ya, sangat istimewa, sehingga Allah mulai yaitu dengan sumpah, dengan bersumpah ya kepada makhluknya yang mulia. Apa setelah itu? Allah mengatakan ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini sumpahnya. Ya, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di awal surah Ad-Duha ini. Allah ingin memberikan informasi penting. Ya, ayat yang ketiga Allah mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka tarakaka ya Muhammad rabbuka wa ma qala. Ya, abghadaka. Ya, nazala hadza lama qala al-kuffar inda ta'akhur al-wahyi anhu 15 yawman inna rabbahu wada'ahu wa qalahu. Ya, ma wadda'aka artinya adalah Allah enggak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tarakaka ya Muhammad, Allah enggak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala abghadaka, dan Allah enggak akan benci kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya ayat ini dijelaskan diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama enggak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekitar 2 minggu, ya, 15 hari. Ya, enggak bertemu dengan malaikat Jibril, ya, kemudian juga tadi tidak turun wahyu. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang benci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan inna rabbahu wada'ahu wa qalahu, bahwasanya Allah telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Ya, enggak ada yang mau menemani kemudian memberikan wahyu lagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga akhraj Syaikhan, ya, telah dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab hadisnya, dan para a'immatul ahadis, para ulama-ulama hadis juga menjelaskan bahwasanya dari ya Jundub, ya, rahimahullah taala, menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ketika ada fatrah, ketika ada masa di mana beliau tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, fa'atathum ra'atan. Kemudian tadi ada seorang perempuan yang datang, ya, bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa perempuan ini? Perempuan ini adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ummu Jamil istrinya siapa, Bu? Ummu Jamil. Di sini Ibu ada yang namanya Ummu Jamil. Istrinya siapa, Ummu Jamil? Istrinya Abu Jamil. Ya. Ada Ummu Jamil, ada Abu Jamil. Ya, istrinya, ya, suaminya Ummu Jamil ini, ya, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Ya, Allah jelaskan di surah Al-Lahab, Al-Masad, ya, tabbat yada abi lahabi wa tamma abna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Yang kebenciannya luar biasa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini orang,
ya yang bilang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia bilang? Ya Muhammad ma ara syaitanak illa qad tarak. Ya. Dia bilang bahwasanya wahai Muhammad, aku enggak pernah melihat syaitanmu lagi. Jadi dia menyebut malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dengan syaitan. Ya, dia jadikan Jibril alaihissalatu wassalam itu dengan syaitan. Ya, dia menyebut malaikat Jibril adalah setan. Ya, kata dia, saya enggak pernah melihat setanmu lagi katanya. Ya, setanmu telah meninggalkanmu. Ya, karena dia beranggapan semua yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah apa? Menurut mereka adalah sebuah ketidakbenaran, ya sebuah keingkaran. Ya, makanya yang suka bisikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang diturunkan dari Allah dengan perantara Jibril, ya Jibril disebut dengan syaitan yang suka membisikkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lama yang enggak bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, kemudian enggak turun wahyu. Ya, makanya orang-orang kufar kemudian tadi Ummu Jamil, namanya si cakep Ummu Jamil. Ya, Jamil sesuatu yang baik, yang indah, yang bagus, tapi enggak sesuai dengan namanya. Ya. Jadi dia beranggapan bahwasanya sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa maqala, ya Nabi kita sudah dibenci oleh Allah sehingga Allah enggak mau nurunin wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Allah bantah. Ya, Allah jelaskan. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak meninggalkan dan Allah enggak benci kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada waktu yang begitu lama enggak turun wahyu, ya itu adalah bagaimana kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah enggak pernah benci, enggak pernah marah kepada hambanya yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita yang suka marah sama Allah, suka suuzon sama Allah. Ya, ketika dikasih susah, dikasih sedih, ya, dia bilang bahwasanya ini adalah bahwasanya Allah enggak suka sama dirinya. Ya, hidupnya belangsak terus, ya ini gara-gara Allah, suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak mau menerima takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan hamba-hambanya walaupun hambanya ya suka berbuat salah. Ya, kan kebanyakan kita nih yang suka ninggalin Allah. Kita yang suka jauh dari Allah. Kita yang suka menzalimi diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah zalimin hambanya. Allah enggak pernah jauh dari para hambanya, akan tetapi kita yang suka menzalimi diri kita, yang suka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking sayangnya Allah, ya hambanya yang salah, hambanya yang berbuat dosa, ketika dia mau istighfar, mau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, ini subhanallah. Ya, bahwasanya maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti salah, kullu bani adam khata'un wa khal khata'ina tawwabun. Ya, bahwasanya kita semua salah, tapi sebaik-baik orang yang salah adalah ketika kita salah kita beristighfar, kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, sangat cinta hamba-hambanya yang beristighfar, ya, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya ketika mau bertaubat, ya mohon ampun kepada Allah, dia harus membunuh dirinya. Harus bunuh dirinya dulu, baru taubatnya, ya baru kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtu anfusakum bi ittikhadikumul ijla
fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Ya, faqtulu anfusakum. Ya, bahwasanya umat Nabi Musa ketika berbuat salah, berbuat kezaliman, mau istighfar, mau bertaubat, maka dia harus membunuh dirinya sendiri, baru kesalahannya diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya bukan nabi kita saja ya yang Allah tidak akan tinggalkan, tapi kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua hamba Allah Jalla wa ala ya, yang senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ya, Allah berikan yang namanya ma'iyatullah ya, kebersamaan Allah dengan hambanya. Ya, makanya dalam Al-Qur'an banyak Allah jelaskan ya, Allah ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin, bahwasanya Allah bersama hamba-hambanya yang bertakwa. Allah bersama hamba-hambanya yang berbuat baik. Ya, jadi ketika kita mengerjakan perintah Allah, dekat dengan Allah, maka Allah senantiasa bersama kita. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwasanya Allah enggak akan meninggalkan Nabi Muhammad, enggak meninggalkan kita semua. Ya, enggak benci dengan Nabi Muhammad, enggak benci dengan kita semua. Ya, ketika kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di ayat yang keempat ya, Allah berikan penjelasan alasan kenapa Allah tidak meninggalkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak benci Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah enggak akan benci kita sebagai umat Rasulullah. Allah enggak akan jauhi kita sebagai umat Rasulullah. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, walal akhiratu khairul laka lama fiha minal karamat. Ya, ada keberkahan, ada kemuliaan. Ya, minal ula minad dunya, bahwasanya orang-orang yang selalu mendahulukan, yang selalu mengharapkan keberkahan dari akhirat. Ya, mereka yang mementingkan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunianya. Ini alasan kenapa Nabi Muhammad tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak dibenci oleh Allah Jalla wa ala. Begitu juga kita semua sebagai hamba Allah, umat Rasul, tidak akan ditinggalkan oleh Allah, tidak akan dibenci oleh Allah Jalla wa ala. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mereka yang senantiasa memperhatikan, mereka yang senantiasa bersiap berbekal untuk kehidupan akhiratnya ya, daripada kehidupan di dunia. Makanya dunia itu adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, karena berasal dari kata dana yadnu danaan, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Ya, sesuatu yang enggak ada apa-apanya, enggak bernilai. Makanya Rasulullah menggambarkan bahwasanya dunia ini adalah seperti sayap nyamuk. Ya, ad-dunya ka'ajnihatil ba'udah, bahwasanya dunia ini ya lebih hina daripada sayap nyamuk. Ya, sayap nyamuk enggak ada beratnya, enggak ada nilainya. Dunia lebih dari itu. Ya, artinya bahwasanya Allah di sini memerintahkan kita untuk memperhatikan akhirat. Ya, tanpa meninggalkan dunia kita. Artinya kita jangan sampai bergantung dengan dunia. Ya, orang-orang zuhud, para ulama-ulama kita ya, mengajarkan zuhud itu bukan meninggalkan dunia seluruhnya, tapi zuhud itu adalah kita jangan sampai bergantung, sampai berlebih-lebihan dengan dunia. Ya, karena yang beredar dalam masyarakat kita, pemahaman zuhud itu adalah kita meninggalkan dunia seluruhnya, nggak mau kerja, nggak mau nyari rizki, ya pokoknya ibadah terus di masjid, ya anak istri dibiarkan begitu saja. Nah, itu salah. Zuhud itu adalah kita ya boleh kita gunakan dunia hanya sebagai wasilah, jangan sebagai tujuan utama. Ya, makanya para ulama kita mengajarkan jangan jadikan dunia itu di hati
hati kita, hanya sebatas di tangan kita saja, ya, yang bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai ya wala taj'alil arda ya akbar hammina, ya wala taj'alid dunya akbar hammina, ya wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini adalah tujuan utama kami. Ya, bahwasanya jangan jadikan dunia ini adalah seluruh pengetahuan kami. Artinya jangan kita terpesona dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya kehidupan dunia adalah ya ghurur. Ya, semuanya menipu. Ya, makanya tadi kita gunakan dunia dengan sebaik-baiknya hanya sebagai wasilah. Ya, makanya silahkan kalau ada orang yang kaya, ustadz pada kaya, silahkan. Boleh nggak Bu ustadz kaya? Boleh nggak Pak ustadz kaya? Ini ada ustadz pakai Pajero, pakai Mercy diomongin. Nggak ustadz gimana ngomongnya dunia, jangan ngikutin dunia, jangan berlebihan sama dunia, tapi mobilnya ya Pajero, ada Bujero juga katanya. Ya, ada Mercy, ya diomongin. Ada ustadz yang nggak punya motor, nggak punya mobil, diomongin juga. Lah ustadz kesian banget itu, kepanasan, kehujanan, ya nggak punya motor, nggak punya apa-apa, kesian banget ya. Ya, jadi serba salah. Ya, jadi nggak apa-apa, silahkan. Ya, para sahabat Rasulullah SAW banyak yang kaya-kaya. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan, ya Abdurrahman bin Auf, ya kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, orang-orang kaya semua. Ya, ulama-ulama kita juga banyak yang kaya. Tapi subhanallah mereka tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Islam harus kaya, harus. Ya, kudu kaya, kudu. Ya, supaya enak ibadahnya. Ya, supaya gampang kita berbaginya, supaya juga kita dihormatin, disegenin. Ya, karena biasanya kehidupan kita ini tolak ukurnya udah harta biasanya, materialisme. Orang dihormati kalau sudah punya harta banyak, disegenin kalau sudah punya harta banyak, punya jabatan tinggi baru disegenin, dihormatin. Tapi kalau nggak punya jabatan, nggak punya harta, ditinggalin. Ya, padahal mungkin waroknya luar biasa, ilmunya luar biasa. Ya, ini kehidupan kita nih menipu. Ya, tolak ukurnya adalah harta, jabatan. Padahal kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, setelah Allah jelaskan bagaimana kita mendahulukan akhirat kita, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk mengenal Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kebahagiaan nanti di akhirat. Ya, kemudian Allah teruskan dengan firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Fil akhirati minal khairat ata'an jazilan. Ya, fatarda. Ya, bahwasanya nanti di akhirat Allah akan berikan semua, ya, yang Rasulullah minta. Ya, bahwasanya Allah senantiasa ridho. Ya, Allah akan berikan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk kita sebagai ya umat Rasul, kemudian khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, oleh karena itu aku enggak ridho. Ya, aku enggak ridho bahwasanya nanti ada umatku yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di padang mahsyar itu orang yang paling sibuk adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang paling sibuk, ya, yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya, beda dengan kita. Kalau kita mikirin diri kita, masing-masing egois. Ya, pengen bagaimana diri kita selamat. Ya, itu kelihatan egoisnya nanti di padang mahsyar. Ya, kalau sekarang kita masih bisa belain anak kita, kita bisa jaminan buat anak kita, biar saya yang jadi jaminan. Ya, biar saya yang jadi jaminan buat istri saya.
Tapi kalau nanti di akhirat urusannya beda. Masing-masing kita ngurusin diri kita sendiri, egois, ya, sama diri kita sendiri. Tapi ketika itu yang paling sibuk, ya, yang paling repot adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang minta kepada Allah supaya kita bisa selamat, ya, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Kemudian Allah teruskan, alam yajidka yatima fa'awa. Ya, bahwasanya semua tadi ketika Allah berikan, ya, kenikmatan yang luar biasa untuk Rasulullah, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di surah Al-Kautsar juga pernah kita bahas, inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar ditafsirkan oleh para ulama tafsir adalah telaga yang khusus diberikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Ayat selanjutnya sampai nanti terakhir itu Allah jelaskan tentang bagaimana karunia, ya, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatima fa'awa. Ya, bahwasanya bukankah dulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Nabi kita terlahir dalam keadaan yatim, fa'awa, ya, bi anna dhammaka ila ammika Abi Thalib. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ditinggalkan sama ayahnya bersama ibundanya, ya. Kemudian gak lama sama ibundanya, kemudian diasuh sama kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian terakhir diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Semua itu bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu Rasulullah yatim, makanya salah satu, ya, karunia Allah, salah satu bagaimana Allah menjadikan Nabi kita terlahir dalam keadaan yatim, ya, karena supaya memang Nabi kita ini semuanya diajarkan, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayahnya masih ada, ya, ayahanda Abdullah masih ada, maka orang-orang kafir akan mengatakan itu adalah ajaran ayahnya, ya, itu adalah doktrin ayahnya, ya. Jadi subhanallah. Kemudian dalam keadaan yatim juga Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa memperhatikan anak, ya, anak yatim, karena Rasulullah tahu, merasakan sendiri bagaimana keluh kesah menjadi seorang anak yatim. Ya, makanya Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita semua. Ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, Rasulullah dibimbing, ya, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa wajadaka dhala fahada. Ya, wa wajadaka, ya, dhala fahada. Ya, wa wajadaka amma anta alaihi minasyari'ah fahada ay hudaka ilaiha. Ya, amma anta alaihi minasyari'ah. Bahwasanya dulu Rasulullah enggak tahu apa-apa. Ya, tapi Rasulullah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada, ya, Allah berikan, ya, Allah tunjukkan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad dulu dalam keadaan kufur, enggak. Jadi Nabi Muhammad sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan di dalam rahim ibundanya sampai, ya, dalam masa hidupnya semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa wajadaka dhala fahada. Dulu Rasulullah, ya, enggak tahu bagaimana syariat, kemudian dikenalkan, diturunkan syariat, ya, oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pernah ada seorang ustaz mengatakan bahwasanya Rasulullah dulu sesat. Ya, karena dia menafsirkan wa wajadaka dhala fahada. Dhalan itu diartikan sesat. Ya, bahwasanya dulu Nabi Muhammad dalam keadaan sesat. Ya, dulu Nabi Muhammad, ya, ikut menyembah, ya, apa yang disembah oleh orang kafir Quraisy, kemudian diberikan hidayah sama Allah. Itu salah, ya, penafsiran yang salah.
Ya, ada ulama tafsir yang lainnya menafsirkan bahwasanya wa wajada qadalan fahada. Dulu Nabi Muhammad pernah tersesat, artinya nyasar di jalanan. Ya, di kota Madinah. Kemudian dituntun, diberikan jalan, ya ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Ya, wa wajadaka 'ailan fa aghna. 'Ailan ini adalah fakiran. Ya, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak punya apa-apa. Ya, fa'agna. Ya, aghnaka bima qana'aka ya bihi minal ghanimah wa ghairiha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala Allah berikan ya harta, Allah berikan semua keberkahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah halalkan yang namanya ghanimah, ya harta rampasan perang buat para rasul. Ya, Allah dan rasulnya berhak mendapatkan harta rampasan perang. Ya, jadi Nabi Muhammad dulu nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, kemudian diberikan hidayah oleh Allah, diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kita semua ya, fa ammal yatima fala taqhar. Ya, setelah Allah perintahkan, jadi Allah jelaskan ya bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi kita, alam yajidka yatima fa'awa. Maka Allah perintahkan kita fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh karena itu ya, kepada anak yatim, orang-orang yatim ini jangan kita ya meremehkan, jangan kita hardik ya bi akhdi malihi aw ghairi dzalik. Ya, jangan kita ambil hartanya, kita zolimin dia. Ya, jangan, nauzubillah wa na'udzubillah. Ya, jangan sampai kita menzolimi anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Kemudian wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila ya fala tanhar. Ya, ketika tadi Allah mengatakan wa wajadaka dhala fahada wa wajadaka 'aila fa'aghna. Ya, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ketika Rasulullah enggak punya apa-apa, kemudian hidupnya Rasul dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, kalau ada orang yang minta-minta, maka jangan kita menghardiknya, meremehkannya. Ya, jangan kita merendahkannya. Ya, kalau kita misalkan nggak mau ngasih ketika ada orang yang minta-minta, ya mengemis misalkan, ketika kita lihat masih kuat, masih muda, ya nggak apa-apa kita nggak mau ngasih. Yang penting kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mendapatkan rizki yang berkah halalan thayyiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Ya, kalau ada orang yang meminta bantuan kepada kita, jangan kita tolak. Kalau dia minta bantuan kepada kita, atau ketika dikaitkan ya ayat yang 10 ini dengan ayat yang ke-7, Allah mengatakan ayat 7 wa wajadaka dhalan fahada. Ya, kemudian Allah perintahkan kita wa amma sa'ila fala tanhar. Ya, ketika Allah menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat 10 Allah memerintahkan kita wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang membutuhkan ya nasihat, ada orang yang membutuhkan pendapat, maka jangan kita ya tolak, jangan kita malah berpaling. Ya, tapi kita senantiasa memberikan nasihat, kita sharing. Atau kalau kita sudah mengetahui ya dari suatu hal yang dia belum ketahui, maka ya kita sharing, kita berikan kepadanya pengetahuan tersebut. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, ayat yang terakhir ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika 'alaika bin nubuwah wa ghairiha. Ya, bi ni'mati rabbika, nikmat yang Allah berikan ya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kenabian ya ataupun yang lainnya.
fahaddis fa akhbar, maka ceritakanlah, maka jelaskanlah. Ya, artinya dari bahwasanya ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh ya kita sharing kepada teman kita boleh ceritakan kepada saudara kita ya, dengan niat bahwasanya supaya mereka bisa termotivasi, mereka semua bisa fastabiqul khairah. Ya, misalkan kita cerita alhamdulillah kemarin ya ketika sedekah misalkan 1 juta, kemudian alhamdulillah Allah berikan lebih ya, misalkan dapat THR 10 juta ya, artinya kita menjelaskan atau kita cerita tentang nikmat Allah ya, supaya bahwasanya orang lain juga bisa melakukan apa yang kita lakukan ya. Fastabiqul khairat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tapi para ulama kita menjelaskan ya, menggarisbawahi kalau kita menceritakan kenikmatan yang kita alami, yang kita dapatkan, jangan ceritakan kepada orang-orang yang dengki sama kita. Ya, orang yang hasud sama kita. Ya, kalau kita ceritakan kepada mereka, yang ada mereka tambah apa, Pak? Tambah sesek ntar dadanya. Ya. Tambah seg-segan takutnya ya, yang ada dia tambah ngebul, tambah panas ya. Makanya kita ceritakan kepada orang-orang yang memang dekat dengan kita ya, nggak apa-apa, silahkan ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi wasilah buat kita ya, sehingga orang lain bisa berbuat kebaikan buat kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu mudah-mudahan ya surat Duha ini bisa menasihati kita semua, bisa kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran bahwasanya Allah bersumpah, kemudian Allah berikan informasi yang luar biasa, pengetahuan buat kita bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan makhluknya, hambanya selama mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan kenikmatan buat nabi kita dan kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghabiskan, membelanjakan, kita senantiasa menyayangi anak yatim, kemudian kita senantiasa berbagi kepada orang lain, kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ketika Allah berikan kenikmatan boleh ya kita ungkapkan, kita ceritakan kepada saudara kita, teman-teman kita, sehingga bisa menjadi motivasi buat mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin para jamaah ada yang ditanyakan. Cukup, Pak. Cukup. Ibu? Iya. Oke. Ya, ini pertanyaannya. Kita lihat dari sejarah asbabun nuzulnya. Ini kan banyak daripada hadis-hadis yang menyatakan asbabun nuzulnya itu berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat misalnya kita baca dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim itu menyatakan bahwa Nabi Isa karena belum turunnya ayat-ayat. Dan tadi juga tadi apa yang pernah diceritakan oleh Ustaz bahwa Ibu Jamil, istrinya Abu Lahab, ini mengatakan adalah setan-setan kamu telah meninggalkan kamu. Sedangkan ada juga hadis yang menyatakan bahwa Siti Khadijah menyatakan bahwa malaikat telah meninggalkan kamu, sehingga Rasulullah itu gelisah. Sekarang mana yang terbanyak di antara beberapa yang tadi diceritakan, yang paling sahih yang terbanyak? Itu yang pertama. Yang kedua, padahal kita lihat tentang Allah bersumpah wa duha, demi pagi, tetapi dalam isi ayatnya adalah mengajarkan tentang ibadah sosial. Ini korelasinya letaknya di mana ini? Iya, subhanallah. Jadi memang para ulama tafsir menjelaskan, kalau kita baca Ibnu Katsir, Imam Tabari, kemudian di sini juga di tafsir yang lain itu ada hamus, ada catatan kaki. Memang asbabun nuzulnya memang banyak ya, tapi yang paling sahih tadi yang saya jelaskan ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Adapun yang lain itu banyak hadis-hadis yang gharib ya, hadis-hadis yang tidak mencukupi dari syarat-syarat hadis sahih ya, ketika Rasulullah gelisah ya, itu banyak. Jadi para ulama memang telah menjelaskan ya, ada hadis-hadis yang gharib, hadis-hadis yang derajatnya lemah ya,
yang menjelaskan tentang asbabun nuzul surah Ad-Duha ini. Ya, tapi makanya tadi saya langsung konsentrasi ke asbabun nuzul yang sahihnya saja, supaya kita tahu, kita paham bahwasanya begitulah kejadiannya, ya, sehingga Allah turunkan surah Ad-Duha kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang sahih tadi karena diriwayatkan oleh Syaikhan, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kemudian yang kedua, ini subhanallah, ya, memang tadi kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Ya, padahal kalau kita lihat tadi ada ibadah-ibadah sosial. Jadi sebenarnya Allah bersumpah dengan waktu ini, wadduha wal lail, ya. Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah enggak pernah benci kepada Nabi kita, Allah enggak pernah meninggalkan kepada Nabi kita. Ya, begitu juga Allah enggak pernah benci kepada kita umat Rasul, enggak pernah meninggalkan kita umat Rasul kapanpun dan dimanapun. Ya, kapan saja, ini kan siang dan malam, Allah kan sumpahnya wadduha wal lail, demi waktu pagi kemudian demi waktu malam, artinya kapan aja. Ya, kapan aja Allah enggak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus Allah akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi korelasi dari sumpahnya Allah ini, Allah ingin menjelaskan bahwasanya kapanpun Allah akan senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kapanpun Allah akan bersama hamba Allah umat Rasul. Tadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Mereka yang senantiasa memikirkan akhiratnya. Ya, makanya supaya kita bersyukur kepada Allah, supaya kita senantiasa tambah syukur, tambah dekat kepada Allah, bahwasanya Allah telah memberikan nikmat, ya, kebersamaan Allah. Allah akan dampingi kita kapanpun dan dimanapun, ya, tanpa terbatas dengan waktu. Maka kita diperintahkan untuk beribadah. Kalau di sini memang ibadahnya sifatnya ibadah sosial. Ya, kita menyayangi anak yatim, kita senantiasa berbagi. Ya, kemudian kita menjelaskan, menceritakan, ya, kenikmatan yang kita alami, yang kita rasakan kepada orang lain supaya mereka termotivasi. Ya, jadi ibadah sosial bentuknya supaya kita tambah syukur kita, ya, atas nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan sebelumnya. Bahwasanya Allah berikan, ya, ma'iyatullah, kebersamaan buat Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa beribadah lebih baik lagi, lebih banyak lagi, ya, untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah semua, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, senantiasa kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari aswad duha ini. Mudah-mudahan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita, sehingga tambah dekat kita, tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.